Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fitoterapi diare dan gastritis. Untuk anggota kelompok 1 adalah Melinda, Namira, Adenisa, Alifa, Aditya, Diayu, Naurah, Geniu, Akira, dan Elvira. Topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu adalah anatomi dan fisiologi saluran pencernaan, patofisiologi diare, patofisiologi gastritis, fitoterapi diare dan gastritis, serta kesimpulan. Yang pertama adalah anatomi dan fisiologi saluran pencernaan. Organ saluran pencernaan itu memanjang dari mulut ke anus, dan organ-organ ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu saluran pencernaan atau GI tract atau alimentary canal, dan organ aksesori sistem pencernaan. Organ saluran pencernaan itu termasuk mulut, faring, kerongkongan, esofagus atau esofagus, lalu dalam organ aksesori yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Untuk organ pencernaan yang pertama, yaitu mulut, akan disampaikan anatomi dan fisiologinya oleh rekan saya, Melinda. Dipersilahkan. Baik, jadi mulut merupakan organ awal yang membantu proses menelan untuk membawa makanan melalui faring dan esofagus ke lambung. Di dalam mulut terdapat kelenjar saliva yang nantinya mensekresikan saliva. Saliva mengandung enzim amilase yang membantu memecah karbohidrat menjadi gula. Selain itu, saliva juga berfungsi untuk membersihkan mulut, memadatkan makanan, dan juga melindungi mulut dari mikroorganisme. Selanjutnya, ada faring. Dari mulut, makanan akan menuju ke orofaring dan kemudian ke laringofaring. Dari faring terdapat lapisan otot yang nantinya akan berkontraksi dan mendorong makanan menuju ke esofagus. Lalu di esofagus itu panjangnya sekitar 25 cm. Dan di sana juga terdapat kelenjar esofagus yang nantinya akan mensekresikan mukus. Mukus ini berfungsi untuk melumasi dinding esofagus untuk membantu perjalanan makanan. Lalu selanjutnya ada lambung. Lambung terletak di kuadran kiri atas rongga peritoneum yang panjangnya 15 cm hingga 25 cm. Namun untuk diameter dan volumenya tergantung pada seberapa banyak makanan yang terkandung. Fungsi utama dari lambung ini yaitu mencerna makanan secara kimiawi yang dibantu oleh asam klorida dan beberapa enzim seperti pepsin, renin, dan juga lipase. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus panjangnya sekitar 6 hingga 7 meter dan memiliki tiga bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus halus ini, proses utama yang terjadi adalah penyerapan nutrisi yang dibantu oleh villi yang dapat meningkatkan luas permukaan dinding usus sehingga daerah penyerapan nutrisi menjadi lebih luas. Selanjutnya dijelaskan oleh Farah. Organ pencernaan selanjutnya yaitu adalah liver atau hati, yang merupakan organ penting dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab atas rangkaian fungsi yang membantu mendukung metabolisme, kekebalan tubuh, pencernaan, detoksifikasi, serta penyimpanan vitamin. Hepatosit yang berada dalam hati memproduksi garam empedu yang berperan dalam emulsifikasi lemak, sehingga lemak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Ketika aktivitas pencernaan ini tidak terjadi, empedu itu akan kembali ke ductus cysticus dan masuk ke kantong empedu dan disimpan di kantong empedu hingga kembali dibutuhkan untuk proses pencernaan dengan bantuan hormon kolecistalkinin untuk merangsang sekresi empedu tersebut. Organ selanjutnya yaitu pankreas yang memiliki fungsi untuk memproduksi cairan enzim cerna dan ion bikarbonat serta mensekresikannya menuju usus halus. Kemudian ada organ pencernaan selanjutnya yaitu usus besar yang memiliki fungsi utama untuk mengabsorpsi air dan elektrolit sehingga terbentuk fekal dari makanan yang telah dicerna dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Feses yang terbentuk kemudian diregulasi proses eliminasinya menuju rektum dan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya adalah patofisiologi diare yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Gani. Ya, diare adalah kondisi di mana terjadi peningkatan frekuensi buang air besar dibandingkan dengan orang normal, serta adanya peningkatan frekuensi tinja dan likuiditas. Kemudian untuk klasifikasi dari diare ada dua, yakni pada tingkat keparahan dan berdasarkan mekanismenya. Untuk yang pertama, yaitu klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama ada diare akut, memiliki durasi kurang dari 14 hari dan umumnya dapat diatasi dengan penelitian elektrolit atau bersama medikasi. Yang kedua ada diare persisten, diare yang berlangsung selama 14 hari sampai 4 minggu. Dan yang terakhir ada diare kronis, diare ini berdurasi lebih dari 4 minggu. Untuk diare persisten dan kronis seringkali disertai penyakit sekunder sehingga perlu perawatan lebih lanjut. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan mekanismenya. Yang pertama ada osmotik, yaitu zat terlarut dalam tubuh tidak terserap dengan baik sehingga dapat meningkatkan kerja osmotik usus. Yang kedua ada sekretori, dapat untuk sekretori ini stimulasi sel pada usus menghasilkan elektrolit terutama pada ion kloridanya.
Selanjutnya ada inflammatori, yaitu gangguan penyerapan cairan akibat dari peradangan mukosa atau infeksi bakteri. Dan yang terakhir ada motor, yaitu waktu transit usus yang sangat cepat. Selanjutnya adalah penjelasan gastritis yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi gastritis. Pertama-tama, gastritis merupakan suatu penyakit di mana terdapat peradangan pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut dan kronik. Gastritis ini memiliki karakteristik seperti anoreksia, rasa tidak nyaman di bagian perut tengah atau yang biasa kita sebut begah, mual, muntah, serta nyeri di bagian ulu hati. Kemudian gastritis ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara faktor agresif dan yaitu berupa pepsin dan nasal dengan faktor defensif berupa mukus bikarbonat. Penyebab ketidakseimbangan ini biasanya terjadi karena adanya infeksi bakteri, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, kortikosteroid, serta pola hidup yang tidak sehat. Di sini klasifikasi gastritis yaitu ada dua, yaitu kronik dan akut. Yang pertama yaitu kronik. Kronik itu merupakan salah satu patogenesis terjadinya penyakit gastritis kronik yaitu karena adanya infeksi dari Helicobacter pylori yang menimbulkan inflamasi. Terdapat dua mekanisme di mana infeksi dari Helicobacter ini dapat menimbulkan gastritis, yaitu yang pertama yaitu mekanisme pertama yaitu merusak lapisan dinding epitel lambung secara langsung, dan mekanisme yang kedua yaitu merangsang respon imun baik imun non spesifik maupun spesifik. Kemudian di sini ada pengobatan farmakologi dari gastritis. Yang pertama yaitu golongan antasidum, contohnya antasida, golongan antagonis reseptor H2, golongan protein inhibitor, golongan protokinetik, golongan sitoprotektif prostaglandin sintetik, dan golongan jenis psikotropika. Kemudian ada pengobatan non-farmakologi. Pengobatan non-farmakologi ini salah satunya yaitu menggunakan olahan tanaman aloe vera. Jadi tanaman aloe veranya itu dibuat jus lidah buaya, konsumsi sekitar 1-2 sendok makan, di mana 1-2 sendok makan ini sama dengan 10-30 mg hidroksiaptaquinon yang bermanfaat untuk mengurangi rasa konstipasi pada pasien. Menurut Permenkes nomor 6 tahun 2016, penggunaan jus aloe vera-nya hanya untuk periode singkat, yaitu maksimal 8-10 hari. Selanjutnya yaitu adalah fitoterapi diare. Yang pertama yaitu ada tanaman yang digunakan untuk fitoterapi diare. Ada yang pertama Berberis aristata yang digunakan yaitu bagian akarnya, lalu ada Sidigua java yang digunakan yaitu bagian daunnya, dan ada Camellia sinensis yang digunakan yaitu bagian daunnya juga. Selanjutnya yaitu cara penggunaan dan dosis. Untuk yang pertama ialah Berberis aristata, di mana untuk mencegah wabah pes, menyembuhkan disentri, mengobati penyakit liver dan empedu, mengobati radang tekanan darah tinggi. Untuk bentuknya sebagai tonik, obat perut kolagoga, antiperiodik, neuralgia, dan meruragia. Lalu dikombinasikan dengan madu untuk luka lecet. Untuk dekoknya sebagai pencuci mata, luka, dan hemoroid. Lalu untuk pengobatan kusta. Untuk dosis terapi digunakan kebanyakan kondisi klinis sebesar 200 mg per oral 2-4 kali seharinya. Untuk Sidium guajava digunakan sebagai obat mencret dan peluru HEAT. Lalu untuk mengurangi gangguan gastrointestinal, disentri, mengobati kram perut, ketegangan abdominal, dan mengobati diare. Untuk dosisnya berkisar 500 gram yang mengandung quercetin 1 mg per 500 gramnya. Diberikan selama 8 jam, 3 hari untuk mengurangi nyeri abdominal pada diare akut. Lalu untuk Camellia sinensis, ia digunakan untuk anti diare, menambah nafsu makan, anti hiperlipsia, migrain, dan demam, pengobatan jantung, mengurangi rasa lelah, antioksidan, dan meluruhkan lemak tubuh, serta menghilangkan jerawat dan nodanya. Untuk dosisnya, untuk infus digunakan perbandingan 1:1, untuk tablet 100 mg per tabletnya. Lalu untuk kapsul meliputi beberapa dosis di mana 100, 150, 175, 333, 383, dan 500 mg per kapsulnya. Untuk filter tea bag-nya mencapai 1,8 sampai 2,2 gram per tea ekstra keringnya. Untuk dosis rekomendasinya mencapai 300 sampai 400 mg polifenol. Untuk lebih dari 5 gelas per harinya dapat menyebabkan efek yang merugikan. Untuk dosisnya mencapai 3 sampai 10 gram per harinya yang dapat menyebabkan toksisitas.
Selanjutnya yaitu kandungan yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Yang pertama ada Berberis aristata, akarnya mengandung alkaloid bermabin, berberin, osesantin, dehidrokarolin, cetrohizin, kolumbamin, karasin, dihidrokarasin, taksimalin, oksiberberin, dan aromalin. Lalu ada CD guajava, yang pertama itu ada alkaloidnya yang dapat meningkatkan trombosit. Trombositnya akan mengeluarkan adenosin difosfat yang dapat mempercepat pembuangan darah. Lalu ada saponin, saponin juga meningkatkan jumlah trombosit yang dapat memicu pembentukan kolagen, yaitu protein struktural yang berperan dalam proses penyembuhan luka. Lalu ada tanin sebagai antiseptik, yaitu toksisitas tanin yang dapat merusak membran sel bakteri. Lalu ada flavonoid sebagai antioksidan. Flavonoid dapat mempengaruhi kenaikan jumlah trombosit dan memiliki bioaktivitas sebagai anti kanker, antivirus, antibakteri, anti peradangan, dan alergi. Lalu yang terakhir ada Camellia sinensis, memiliki kandungan polifenol atau katekin. Polifenolnya merupakan antioksidan yang kuat, sehingga senyawa ini dapat membantu kinerja enzim superoxide dismutase atau SOD yang berfungsi menyingkirkan radikal bebas. Lalu ada flavonol yang sebagai antioksidan juga. Aktivitas antioksidan flavonol meningkat seiring dengan bertambahnya gugus hidroksid dalam cincin A dan B. Lalu ada alkaloid purin dan ion anorganik. Kemudian yaitu ada kontraindikasi dan interaksi. Yang pertama yaitu Berberis aristata. Kontraindikasinya penggunaan kandungan berberin pada wanita hamil harus dihindari karena dapat menyebabkan kontraksi rahim hingga keguguran, serta pada neonatus dan dapat menyebabkan jaundice. Lalu ada interaksi yaitu dosis tinggi dari berberin dapat meningkatkan bioavailabilitas siklosporin. Kemudian ada Psidium guajava, kontraindikasinya dari daun jambu biji adalah alergi, sehingga jika memiliki alergi sebaiknya jangan mengkonsumsi obat yang berbahan dasar daun jambu biji. Kemudian belum ada interaksi yang terlapor. Yang terakhir ada Camellia sinensis, kontraindikasinya pada wanita hamil lebih baik dihindari untuk mengkonsumsi teh hijau, karena kandungan kafein dalam teh dapat menyebabkan efek teratogenik. Kemudian pemberian pada ibu menyusui sebaiknya lebih berhati-hati karena kandungan kafein dalam daun teh dapat menyebabkan gangguan tidur pada bayi. Kemudian interaksinya pada obat-obat yang diminum bersama teh akan terganggu absorpsinya di usus. Kemudian ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu Berberis aristata. Pada tahun 2012 dan kawan-kawan melakukan penelitian pada Berberis aristata atau dapat disebut dengan Indian barberry. Dan pada penelitian tersebut didapatkan hasil berberin memperlihatkan efek anti diare terutama dengan meningkatkan absorpsi Na+ dan air. Kemudian pada Psidium guajava, penelitian yang dilakukan oleh Justina Runggut dan kawan-kawan pada tahun 2020, mereka membandingkan uji selektivitas daun jambu biji untuk diare. Dan pada konsentrasi terendah pun sudah terbukti efektif dalam menghambat pertumbuhan koloni bakteri. Dan yang terakhir, ada penelitian yang dilakukan oleh Billy Satyanegara dan kawan-kawan pada tahun 2013 dan membuktikan bahwa teh hijau memiliki potensi untuk diare. Berikut adalah contoh produknya. Selanjutnya adalah fitoterapi mengenai gastritis. Yang pertama ada mengenai kayu manis atau Glycyrrhiza glabra yang secara umum ukurannya adalah 4-6 ataupun lebih pastinya 4,5 cm. Nah, akarnya ini memanjang hingga 6 meter, jadi dia bisa menyerap air secara baik. Jadi dia bisa bertahan hidup di tempat yang kering. Tumbuhnya pada 800 sampai 2000 meter dari permukaan laut sehingga dia bisa semakin tinggi, maka aktivitas metabolik sekundernya semakin baik. Kemudian dia juga dicampurkan dengan teh ataupun disajikan langsung menjadi minuman manis. Nah, untuk aktivitas metabolik sekundernya sendiri, dia itu bisa meningkat ketika banyak polusi dan juga tingkat keasaman pH dari tanahnya itu tinggi, sehingga dia bisa beradaptasi dan bisa menimbulkan banyaknya aktivitas metabolik sekunder. Next. Nah, penggunaannya ini tadi ya dicampurkan, tapi dia tuh berbahaya untuk pasien yang beresiko tinggi terkena penyakit gula darah, karena tadi dia bersifat manis sebagai pengganti gula. Jadi kalau misalnya mau diberikan kepada pasien yang menderita diabetes, sebaiknya diolah menjadi deglycinated licorice atau DGL, dan bisa diekstrak dulu dengan direbus akar tanamannya, kemudian diuapkan hingga menjadi serbuk. Next. Nah, ini ada kandungannya, yaitu glyceric acid, glycyrrhizin yang utama, flavonoid, ada isoflavonoid dan chalcone. Kemudian dia bisa melawan asam dan sekresi pepsin dengan meningkatkan sekresi mukus yang bisa juga melindungi mukosa lambung. Juga meminimalisasi penurunan kadar prostaglandin E. Jadi kalau misalnya kadar PEG-nya tinggi, itu tuh bisa jadi inflamasi, sehingga kalau misalnya PEG-nya diperbaiki, bisa produksi asam lambungnya ini berkurang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kemangi atau Ocimum gallicifum. Bagian tanaman yang digunakan dari kemangi ini adalah daunnya. Daun kemangi memiliki panjang 4-6 cm dengan lebar 4-4,5 cm dan luas 4-13 cm. Untuk cara penyajiannya dapat langsung dikonsumsi setelah dicuci bersih.
Tanaman ini memiliki khasiat sebagai antibakteri. Next. Untuk kandungan dari daun kemangi sendiri ada minyak atsiri, flavonoid, saponin, dan alkaloid. Keempatnya ini memiliki aktivitas yang sama yaitu sebagai antibakteri, namun memiliki dengan mekanisme kerja yang berbeda. Minyak atsiri bekerja dengan menghambat terbentuknya didik sel bakteri sehingga bakteri akan mati. Minyak atsiri ini merupakan komponen yang paling banyak yang ada pada tanaman kemangi. Yang kedua adalah flavonoid, bekerja dengan merusak membran sel bakteri pada bagian fosfolipidnya sehingga permeabilitasnya akan berkurang. Lalu kemudian ada saponin yang bekerja sebagai antibakteri dengan mengeluarkan komponen penting yang terdapat pada bakteri seperti nukleotida, asam nukleat, dan protein sehingga bakteri dapat lisis dan mati. Lalu kemudian alkaloid bekerja sebagai antibakteri dengan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan bakteri sehingga menyebabkan tidak terbentuknya lapisan sel bakteri. Next. Baik, kemudian untuk kontraindikasinya, untuk akar manis itu dikontraindikasikan dengan wanita hamil dan pengguna siklosporin juga hipertensi. Untuk interaksinya, akar manis ini berinteraksi dengan siklosporin karena dapat menurunkan bioavailabilitas. Untuk daun kemangi dikontraindikasikan dengan wanita hamil dan menyusui, lansia, pasien diabetes, dan pasien gangguan metabolik karena juga ada interaksi dengan artemisin, siklofosfamid, dan bupropion, juga dengan agen antikoagulan meningkatkan efek antikoagulan. Next. Untuk penelitian sudah dilakukan, yaitu penelitian oleh Rahimian tahun 2014 tentang efektivitas licorice dibandingkan dengan bismut dalam melawan Helicobacter pylori. Hasilnya bahwa akar manis ini dengan dosis rendah, yaitu 380 mg dalam sehari, memiliki efektivitas yang setara dengan bismut dalam melawan bakteri Helicobacter pylori. Kemudian penelitian yang baru dilakukan pada tahun ini, pada tahun 2022 oleh Sari, yaitu bahwa ada ekstrak etanol dari daun kemangi dapat menurunkan jumlah sel inflamasi pada jaringan lambung pada tikus gastritis. Belum ada uji klinis oleh penelitian dari ekstrak etanol daun kemangi, tetapi diharapkan semoga bisa bermanfaat di kedepannya. Next. Berikut ini contoh sediaan yang sudah ada di pasaran, yaitu ada diclorizinat dari ekstrak akar manis dan ekstrak daun kemangi. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu adalah klasifikasi diare berdasarkan tingkat keparahan, yaitu adalah diare akut, persisten, dan kronis. Secara mekanisme, klasifikasinya yaitu terdapat osmotik, sekretori, inflamatori, dan motor. Sedangkan klasifikasi dari gastritis yaitu adalah gastritis kronis dan akut. Tanaman yang dapat digunakan sebagai fitoterapi gastritis dan terapi diare yaitu meliputi untuk diare yaitu Berberis aristata, Sidigua java, dan Camellia sinensis. Sedangkan tanaman yang digunakan sebagai fitoterapi gastritis yaitu Glycyrrhiza glabra dan Ocimum basilicum. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.